Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang uh, routing di Laravel. Oke, kita mau bahas routing basic aja ya, karena kita baru masuk di Laravel. Jadi aku mau bahas routing, tapi ya routingnya yang basic aja ya. Mungkin ya yang awal aja itu bagian routing view sama yang return biasa sama apa ya parameter deh boleh. Oke, ini aku mau bahas yang basic, jadi mungkin agak sedikit nanti kita lanjut setelah eh, aku sudah menguasai yang setelahnya. Oke, oke, yang pertama kita masuk lagi ke ini, kita ke bagian mana nih, ke Visual Studio Code kita. Oke, kita mau menjalankan routing di dalam web PHP. Sebenarnya routing ini seperti ini. Ini contoh routing yang pertama. Kita mau buat contoh nih. Jadi sebelumnya kita masuk ke terminal dulu aja deh. Kita mau lihat eh, apa Laravel kita itu berjalan atau enggak. Jadi kita jalankan di sini PH. Oh udah, ini kita udah jalanin nih ya PHP artisan itu ya. Kita kontrol klik. Oke. Nah ini kita berarti tandanya web kita, eh, Laravel kita ini bisa berjalan. Sekarang kita mau belajar routing-routing itu seperti kita menghubungkan. Kita salin aja ini kan contohnya. Kita mau salin aja, kita ALT down. Oke, yang pertama, jadi uh, routing ini dia bisa menggunakan banyak cara ya. Aku mau buat tanpa menggunakan view. Jadi kalau yang ini kan dia masuk ke data view dulu. Data view itu ada di ini, resource ini. Dia masuk ke data sini dulu, nanti masuk ke bagian welcome php. Kalau misal tanpa view itu dia bisa langsung. Misal contohnya ya, contohnya yang tanpa view aku mau gunain seperti ini. Kita ini nih yang penting fungsi dari slice ini ketika kita tambahkan di HTTP yang tadi ini, kita tambahkan slice, kemudian kita misal mau buatnya gini, slice eh, mahasiswa, oke, kemudian kita isinya misalnya aku mahasiswa IDN, oke, ini aku mahasiswa IDN, kita kasih satu aja. Oke, kita kan bikin root dengan get slicing mahasiswa functionnya. Jadi kalau misal kita ngisi ini di bagian HTTP, kemudian slicing mahasiswa, nanti di perintahnya itu bakal keluarnya tulisannya aku mahasiswa IDN. Jadi aku kasih komenan aja ya. Kemudian berarti oke, kita menuliskan si HTTP ini berapa? 127.0.0.1. Oke, terus nanti slicing mahasiswa,
dia yang bakal keluar adalah ini. Ctrl V. Oke. Oke, ini kita coba ya. Kita coba tambahkan slice mahasiswa. Jadi ada di sebelah sini. Kita tambah slice mahasiswa. Apa? Kok not found? Wait guys. Mahasiswa. Get mahasiswa function seperti ini. Oh belum bisa, belum aku save. Okay, wait. Nah udah ya. Jadi ternyata permasalahannya karena aku belum save. Jadi setiap kita melakukan seperti barusan, kita harus save dulu. Oke, ini adalah contoh dari rule menggunakan return tanpa menggunakan view. Jadi kayak dia langsung. Terus gimana sih kalau kita mau gunain view? Kita jalankan menggunakan view itu ya seperti ini. Ini kita salin aja. Langsung. Oke, kemudian misalnya di sini aku mau buatnya apa? Mahasiswi. Kalau tadi mahasiswa, ini mahasiswi. Kemudian view-nya tulisannya mahasiswi juga. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan si return view ini, kita harus nambahin data di bagian sini. Di bagian view itu kita harus tambahin data sesuai nama yang kita slicing itu. Kan mahasiswi. Kemudian kita menggunakan mahasiswi, kita menggunakan plate. Karena kita menggunakan Laravel, kita diharuskan untuk menggunakan plate. Sebenarnya nggak harus, cuman kayak lebih aja kayak menjaga-jaga kita menggunakan blade.php. Oke, seperti biasanya pertama kalau kita itu kita gunakan seperti ini. Oke, ya itu nggak masalah sih. Misal di sini di badinya aku tambahin satu, aku adalah anak, aku adalah mahasiswi IDN. Satu. Oke, Ctrl save dulu. Terus kita kembali ke tadi di sebelah mana? Ke WP-HP-nya, kita save lagi. Save. Sekarang kita coba di sebelah sini kita ganti mahasiswa jadi mahasiswi. Kalau tadi aku tulisannya aku mahasiswa IDN. Oh, mahasiswa. Baik. Aku belum save lagi. Mahasiswa.
Oh, ininya di bagian blade-nya aku tipe ya. Nah, ini nih nggak boleh ya tipe kayak gini. Mahasiswi. Oke, karena di bagian web sama view ini kan dia nyambung. Oke, oke ini default dia di Laravelku di research view mahasiswi. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita save dulu semuanya. Oke, kita buka di ini mahasiswi kita harapkan aja. Kenapa dia masih error ya? Ini, wait, kenapa? Astagfirullahaladzim, ternyata aku di sini nulisnya mahasiswa. Kita tuh nggak boleh bikin eh, routing yang sama ya sama yang lain. Kan dari tadi emang aku niatnya mau nulisnya mahasiswa ini, ternyata tidak juga. Sorry guys. Oke, sekarang kita bisa coba lagi. Kita save. Coba lagi di sini. Kenapa dia sebenarnya kan tadi di routingnya juga udah ada mahasiswa. Kenapa dia di sini nggak muncul? Karena ya dia bingung mau munculin yang mana kan nggak bisa. Nah, karena di dalam routing nggak boleh dua. Nah ini udah aku benerin ya yang bagian mahasiswi. Nah dia udah keluar aku adalah mahasiswi IDN seperti itu. Cara menjalankan routing kalau dia menggunakan view dulu ya nggak langsung kayak yang ini. Jadi slicingnya seperti ini 127.0.0.800, kemudian kita slicing mahasiswi bakal muncul apa? Muncul yang ada di dalam sini. Terus aku misal tambahin apa? Nah, gitu. Kita save, kemudian kita nih. Nah, udah ya muncul. Caranya seperti itu. Itu routingnya gitu. Terus kita mau bahas routing apa lagi ya? Oh, kita bahas gini tuh. Kita bahas yang ini. Ini kan dia agak pusing ya. Sebenarnya juga ada cara simpelnya buat nampilin seperti ini juga. Cuman ini agak simpel. Jadi kita komen dulu ini. Kita komen ctrl slice. Dan kita coba ya. Kita gunakan seperti ini root, kemudian view karena kita mau lihat view, kemudian buka ini, kemudian eh, slicing mahasiswi, terus eh, mahasiswi. Oke, kemudian kita titik koma tutup. Nah, tes. Kita coba lagi. Oh, masih sama. Aku ubah aja deh biar kita bisa bedain. Aku ubah di sininya. Aku hapus lagi tulisan-tulisan gak jelasnya. Oh, wait. Oke. Okay. Nah, ini lagi. Oh, enggak lagi. Dia berubah nggak? Nah, dia udah berubah lagi kembali ke semula. Kak, dia tetap bisa jalan walaupun aku ubah bentukan di rootnya. Tapi ya ada caranya. Dan cara simpelnya sih seperti ini. Oke, itu apa lagi? Kita mau bahas apa lagi? Oke, coba kita mau bahas kalau misal ada parameter tambahannya ya. Ini kan udah basicnya mungkin itu view. Kemudian aku mau coba routing parameter. Jadi kalau parameter itu si di sininya kita tambahin misalnya, aduh, Ctrl Z. Kita tambahin slice apa gitu. Nah nanti kita bisa jalankan. Misalnya aku mau slice ID gitu. Kalau kayak gini kan not found ya. Jadi kita harus buat dulu di sini ya.
di apa nih di eh, Visual Studio Code. Nah, kalau itu kita bisa gunakan yang ini. Kita mau gunain yang ini aja deh, yang nggak usah pakai view. Langsung yang ini ya. Salin, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Kemudian misalnya aku mahasiswa ID ya, misalnya ID. Kemudian di sini aku tulisnya seperti ini. Coba kita gunainnya seperti ini, ID. Kenapa aku nulis ID ini kayak semacam ketika kita belajar di PHP itu kayak dia sebagai variabel ya. Jadi di sini aku tambahin nih. Aku mahasiswa IDN dengan jangan ID biar kan aku dengan name terus si dollar ini. Jadi nanti dia bakal menuliskan apa yang diminta di sini. Jadi kalau nilainya berapa, nanti dia bakal bisa ngeluarin di sini aku mahasiswa IDN dengan NIM berapa gitu. Oke, misal misal seperti itu ya. Kita coba menggunakan apa nih namanya parameter seperti ini. Oke. Oh wait, aku kelupaan. Kita harus karena ada ini, kita harus masukkan di function dong. Aku lupa. Seperti kemarin ketika kita belajar di mana namanya PHP ya. Jadi get mahasiswa slicing nim. Nah nanti itu nimnya mereka bakal berjalan sendiri karena aku di sini udah kasih function ya. Misalnya seperti ini biar ada contohnya aja biar nggak pusing. Misalnya seperti ini. ID-nya aku ganti misalnya, aduh, misalnya ID-nya 2705 gitu, 2706. ID, wait, ya Allah sumpah. Ini apa? Gak keluar karena tadi di sini aku pakainya bukan yang mahasiswa ya, pakai yang mahasiswa. Wait, mahasiswa. Oke. Nah, nanti dia bakal otomatis ngebaca si function name-nya ini. Aku mahasiswa IDN dengan NIM 20706. Seperti itu. Kalau misal kalian mau menambahkan parameter-parameter. Bisa nanti kalau misal kamu mau nambahin apa lagi seperti itu. Mungkin aku sampai sini dulu ya ngejelasin tentang si routing ini. Routing apa? Basic dulu aja. Nanti aku bakal lanjutin bahas routing routing selanjutnya mungkin di apa YouTube setelah ini atau episode nanti yang akan datang. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.